Presiden Joko Widodo baru-baru ini memberikan karpet merah terhadap organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin kelola tambang. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Terhadap hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Sitorus mengatakan sebenarnya pihaknya tidak pada posisi menentang kebijakan tersebut, terlebih hal itu merupakan janji Presiden Jokowi untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Saya tahu NU sudah menerima dengan baik, saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keagamaan lain menolak cenderung. Saya gak tahu Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir. Walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Saya ingin sampaikan di sini, benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KUI karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu, mereka lebih penting bagaimana dapat izin bangun rumah ibadah daripada dapat konsesi tambang. Tegasnya dalam raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Meski begitu, ia mempertanyakan pernyataan Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengatakan pemberian izin kelola tambang tersebut didasarkan pada perjuangan ormas keagamaan untuk negeri. Ia mempertanyakan, bagaimana dengan pihak lain yang juga berjuang untuk negeri, namun tidak memiliki hak yang sama. Anak cucu para pahlawan kita di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak? Kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak? Tanya Dedi. Selain itu, Dedi juga mempertanyakan soal keadilan bagi masyarakat adat dan penduduk asli di sekitar tambang. Ia menyebut, masyarakat Kalimantan yang setiap hari bekerja untuk tambang, hanya bisa gigit jari, melihat banyaknya sumber daya alam mereka yang diambil. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun dari Republik itu di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut memindahkan batu bara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigi jari. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan ini yang sampai sekarang konflik semua Pak, jelas politisi fraksi PDI Perjuangan ini. Untuk itu, besar harapan Dedi, agar pemerintah dapat berlaku adil. Tidak hanya memperhatikan salah satu elit saja. Ini kan ada dipikirkan juga Pak, keadilan untuk semua, terutama masyarakat asli di sana Pak, masyarakat setempat, banyak organisasi adat di Kalimantan Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini, tanya legislator Dapil Kalimantan Utara tersebut. Terima kasih pimpinan. Ini kita udah lama nggak ketemu Pak Menteri, ini lebih sering lihat dia di TV kita. Ya Pak Menteri ya, ini lagi rame soal tambang-tambang untuk ormas ini. Saya tidak pada posisi menentang, apalagi karena itu sudah janji Presiden untuk memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu, NU sudah menerima dengan baik. Saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keamanan lain menolak cenderung ya. Saya nggak tahu Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir. Walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Nah, saya ingin sampaikan di sini benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI. Karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu mereka lebih penting bagaimana bisa dapat izin bangun rumah ibadah Pak daripada dapat konsesi tambang. Karena itu masih persoalan yang mendasar bagi kita. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri, bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan Pak. Mereka menderita ya. Kenapa Mas? Ya nggak ada yang perhatiin Pak, mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini Pak. Ya anak cucu para pahlawan kita di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu Pak.
kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak? Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun di Republik itu, di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigit jari, Pak. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan inting, sampai sekarang konflik semua, Pak. Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini, Pak, distribusi keadilan itu. Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini kan hasil perjuangan semua orang, Pak. Bagaimana dengan ormas, OKP dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini kan harus dipikirkan juga, Pak. Terutama masyarakat pribumi asli di sana, Pak. Bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat, indigenous people. Banyak organisasi adat di Kalimantan, Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya, Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini, Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa, Pak. Ini gimana kita? Kalau memang serius memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu, dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita, Pak. No. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita, Pak. Saya pernah bertanya sebenarnya berapa banyak sih tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu? Berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM, Pak. Bukan oleh investasi, yang ribuan triliun itu, enggak. UMKM. Lalu gimana kita, Pak, di situ, Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita, Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok, Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira, saya nggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita.